Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Erli Wahyuni akan menjelaskan tentang rasio keuangan. Jadi, rasio keuangan ini merupakan rasio yang digunakan dalam menganalisa laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, rasio keuangan ini bagaimana kita membandingkan laporan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun sehingga kita bisa mengetahui tentang kinerja keuangan perusahaan tersebut dari tahun ke tahun. Nah, biasanya itu jangka waktunya adalah 5 tahun. Kemudian, dalam rasio keuangan ini ada beberapa jenis rasio keuangan yang bisa kita gunakan dalam menganalisa laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, salah satunya adalah rasio likuiditas. Apa sih itu rasio likuiditas? Rasio likuiditas merupakan rasio yang bisa kita gunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek mereka dengan aktiva lancar yang mereka miliki dalam suatu perusahaan. Nah, dalam rasio likuiditas ada beberapa analisis yang bisa kita gunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan atau likuiditas dari perusahaan tersebut dalam membayar utang jangka pendek mereka. Analisis tersebut ada current ratio, ada quick ratio, dan yang terakhir ada cash ratio. Oke, yang pertama kita mulai dari current ratio atau rasio lancar. Nah, rasio lancar ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek mereka dengan aktiva lancar yang mereka miliki. Nah, aktiva lancar itu bisa berupa kas, piutang, kemudian perlengkapan, persediaan, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita mengukur kemampuan perusahaan dengan melihat aktiva lancar yang mereka miliki. Apakah aktiva tersebut bisa untuk melunasi kewajiban-kewajiban dari jangka pendek yang dimiliki perusahaan. Jadi dalam current ratio ini bagaimana kita melihat aktiva lancar yang dimiliki perusahaan itu harus lebih besar daripada utang lancar yang mereka miliki, sehingga nantinya aktiva lancar yang ada dalam perusahaan itu bisa menutupi dari utang jangka pendek mereka. Nah, untuk penghitungannya kita bisa menggunakan perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar yang dimiliki perusahaan. Nah, semakin besar atau semakin tinggi nilai dari current ratio yang diperoleh oleh suatu perusahaan, maka perusahaan itu akan dikatakan sebagai perusahaan yang sehat. Karena perusahaan yang sehat itu ketika current ratio yang ada dalam perusahaan itu bisa mencapai 100% atau bahkan lebih dari 100%. Pada intinya, bagaimana aktiva lancar yang dimiliki perusahaan harus lebih besar dari utang lancar mereka sehingga mereka bisa menutupi utang-utang mereka. Oke, berikut adalah cara penghitungan dan juga interpretasi dari current ratio dalam suatu perusahaan. Baik, sekarang kita akan menghitung tentang current ratio. Nah, semisal dalam suatu perusahaan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan itu adalah 8.500.000 dan utang lancar mereka 11.200.000. Maka dapat kita hitung dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar, di mana 8.500.000 dibagi dengan 11.200.000 dikali 100%, maka hasilnya adalah 75,90. Nah, angka ini kita interpretasikan bahwasannya angka 75,90 ini merupakan kriteria yang buruk bagi suatu perusahaan. Kenapa? Karena angka ini jauh dari 100%, di mana semakin kecil dari nilai current ratio, maka bisa dikatakan bahwasannya perusahaan tersebut kinerja keuangannya dikatakan buruk, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah analisis dengan menggunakan quick ratio atau rasio cepat. Nah, dalam quick ratio ini bagaimana kita bisa mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek mereka tanpa memperhitungkan persediaan. Nah, persediaan itu kan ada dalam aktiva lancar. Jadi dalam quick ratio kita tidak memperhitungkan persediaan. Jadi dalam penghitungannya kita menggunakan perbandingan aktiva lancar dikurangi dengan persediaan kemudian dibagi dengan utang lancar. Sehingga nantinya ketika semakin tinggi atau semakin besar dari nilai quick rasio yang ada dalam suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut bisa dikatakan sebagai perusahaan yang sehat.
dalam quick ratio ini nilai yang diperoleh tidak harus mencapai 100%. Jadi walaupun angka yang diperoleh itu mendekati 100%, itu bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut sehat. Akan tetapi jika terlalu jauh, maka perusahaan tersebut termasuk dalam kriteria yang buruk. Berikut adalah contoh penghitungan serta interpretasi dari quick ratio dalam suatu perusahaan. Berikut adalah penghitungan dari quick ratio, di mana rumus yang bisa kita gunakan adalah aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Nah, semisal aktiva lancar perusahaan itu adalah 8.500.000, kemudian dikurangi dengan persediaannya yaitu 1.300.000 dan dibagi dengan 11.200.000, di mana angka ini merupakan hutang lancar dan dikali 100% sehingga dihasilkan 64,28. Nah, angka ini diinterpretasikan bahwasannya perusahaan tersebut termasuk dalam kriteria yang buruk karena angka ini jauh untuk mencapai angka 100%. Dalam quick ratio sama dengan yang sebelumnya, bahwasanya semakin besar nilai quick ratio maka perusahaan tersebut dikatakan sebagai perusahaan yang sehat. Sedangkan dalam contoh ini angka yang dihasilkan itu jauh dari angka 100% sehingga perusahaan tersebut dikatakan sebagai kriteria yang buruk dalam kinerja keuangannya. Oke, sekarang kita masuk pada analisis yang ketiga, yaitu cash ratio. Nah, cash ratio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek mereka dengan kas dan juga setara kas yang dimiliki perusahaan. Jadi, dalam cash ratio ini kita hanya terfokus pada kas dan juga yang setara dengan kas dalam suatu perusahaan. Cash ratio ini juga sama seperti quick ratio, di mana tidak harus mencapai angka 100% atau bahkan lebih dari 100%. Walaupun angka yang ada dalam cash ratio itu tidak sampai 100% tetapi mendekati, maka perusahaan itu bisa dikatakan sebagai perusahaan yang sehat. Berikut merupakan contoh penghitungan dan juga interpretasi dari cash ratio dalam suatu perusahaan. Untuk penghitungan cash ratio, maka kita menggunakan rumus kas dan setara kas dibagi dengan utang lancar dikali 100%. Semisal dalam suatu perusahaan A, kas dan setara kas mereka adalah 7.800.000, kemudian dibagi dengan utang lancarnya 11.200.000 dikali 100%, maka hasilnya 69,64. Nah, hasil ini diinterpretasikan bahwasanya perusahaan tersebut termasuk dalam kriteria yang buruk dari segi rasio keuangannya. Kenapa? Karena angka 69,64 ini masih jauh untuk mendekati angka 100%, karena dalam cash ratio semakin besar nilai cash ratio maka perusahaan tersebut akan semakin sehat. Jadi karena dalam cash ratio bagaimana kas dan setara kas perusahaan bisa melunasi utang lancar mereka, sedangkan dalam hasil ini masih belum bisa melunasi utang lancar perusahaan sehingga dikatakan sebagai kriteria yang buruk. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan tentang rasio likuiditas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.